My name is Christian Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tugas final test sosial linguistik. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu soalnya give example of 5 for each external and internal variation. Nah, sedangkan variation sendiri ada 2, eksternal and internal. Saya akan menjelaskan yang eksternal terlebih dahulu. Eksternal ada mutual intelligibility, yaitu suatu penutur suatu bahasa yang dapat memahami bahasa lain karena mereka serupa, ataupun komunitas atau suatu daerah yang berbeda dapat saling memahami satu sama lain. Contohnya itu ketika saya berbicara dengan orang Madura dan saya tahu yang ia katakan, dan sebaliknya pula orang Madura itu tahu yang saya katakan. Jadi kita saling berpahaman. Itu yang disebut mutual intelligibility. Sedangkan yang kedua itu isoglose. Isoglose adalah perbedaan pengucapan vowel dan perbedaan aturan grammar pada suatu bahasa. Contohnya itu seperti Melayu dengan Indonesia. Nah, Melayu contohnya mengatakan tak enak, sedangkan Indonesia tidak enak. Nah, itu masih tetap ya, maknanya tetap sama walaupun berbeda sebuah kata. Lalu yang selanjutnya adalah dialek boundary, yaitu garis perbatasan wilayah antara satu dengan wilayah yang lain yang ditunjukkan oleh perbedaan dialek. Contohnya itu Surakarta mengatakan langka, sedangkan Jawa Timur mengatakan ora ono, tapi artinya sama, tidak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu dialek kontinum, perbedaan dialek karena wilayah. Semakin jauh wilayahnya, semakin susah dialeknya dimengerti. Contohnya ketika orang Madura datang ke Malang dan menggunakan bahasa Madura, tetapi orang Malang akan sulit berbahasa Madura karena belum terbiasa. Nah, selanjutnya itu dialek bahasa yang digunakan sama tapi pengucapan dan intonasinya berbeda. Faktor yang mempengaruhi dialek berdasarkan letak geografis. Nah, selanjutnya idiolek, penggunaan bahasa khas yang unik dan penutur itu sendiri. Ketika satu orang mengucapkan satu kata yang sama dan orang lain mengucapkan kata itu juga, dan keduanya pasti terdengar berbeda meskipun yang diucapkan sama. Yang selanjutnya sosiolek, bahasa yang digunakan dalam kelompok sosial tertentu. Jadi penggunaan katanya tergantung kelompok sosialnya, akan tetapi kata tersebut mempunyai makna yang sama. Dan selanjutnya accent, logat seseorang atau lekukan lidah yang khas yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan asal daerahnya. Ya, contohnya itu ketika orang Jawa berbahasa Inggris. Nah, jadi orang Jawa itu akan terlihat lebih medok ketika mereka berbicara bahasa Inggris. Yang selanjutnya itu yang internal ada phonological variation. Nah, phonological variation sendiri yaitu variasi bahasa yang merujuk pada bunyi. Satu kata yang diucapkan berbeda dan di daerah yang berbeda pula. Contohnya itu Jawa dengan Ternate. Sedangkan Jawa kalau ngomong, kita ambil kata mengekang. Kalau Jawa mengekang, sedangkan Ternate mengekang, seperti itu. Lalu yang kedua morphological variation, kata yang sama tetapi ada variasinya dan maknanya juga tetap sama, tapi di sini bentuknya yang berbeda, lebih condong ke fungsi gramatikalnya atau bentuknya. Jadi maksudnya di sini katanya yang sama tetapi memiliki perbedaan. Contohnya duit uang, single bujang, besar gede, martabak manis terang bulan, entar nanti. Nah, mereka itu masih sama
artinya akan tetap sama walaupun kata itu banyak bentuknya banyak. Lalu selanjutnya synthetic variation, merujuk pada perbedaan grammar. Jadi variasi grammar yang berbeda atau aturan bahasa yang disebabkan oleh daerah asal penutur. Contohnya, Komanda Arianto menjadi pimpinan apel pagi ini. Lalu kalimat itu akan diubah menjadi pagi ini Komanda Arianto menjadi pimpinan apel. Kedua, Malang benar nasib ibu itu. Diubah nasib ibu itu malang benar. Yang ketiga, bulan Februari aku akan menikah. Diubah, aku akan menikah bulan Februari. Yang selanjutnya, sampah jadi berserakan karena kucing masuk ke rumah. Karena kucing masuk ke rumah, sampah jadi berserakan. Jadi dari contoh kalimat itu menandakan bahwa walaupun sebuah kalimat diubah-ubah, tapi maknanya akan sama. Itu yang synthetic variation. Yang selanjutnya, semantic variation, merujuk pada arti kata tersebut. Makna dalam kata atau bahasa makna dari kata yang sama tetapi berbeda. Contohnya, genting. Genting bisa saja kawat ataupun atap rumah. Lalu rapat, bisa pertemuan atau tidak renggang. Lalu bulan, nama kalender atau nama satelit. Tahu, mengerti atau nama makanan. Yang Malang bisa kota, bisa nasib. Okay, selanjutnya number 2, explain the concept of bad language in your culture. Give example and explanation of them. Di sini bad language sendiri yaitu bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu yang mana tidak sesuai dengan norma atau kesesuaian atau kesopanan dari bahasa itu sendiri. Jenis bad language sebagai berikut. Tabu. Tabu yaitu sesuatu yang dilarang atau melanggar aturan agama, norma atau adat istiadat, seperti hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh tertentu, seks, kotoran, agama atau suku dan lain-lain. Di sini tabu ada swearing. Nah, swearing sendiri ini adalah kata umpatan atau kutukan yang sangat tidak sopan saat dikatakan atau ditunjukkan pada orang lain. Terdapat tiga jenis swearing sebagai berikut. Expletive swearing, yaitu umpatan yang digunakan untuk mengekspresikan emosi pribadi seperti rasa lelah, bosan, kesal dan lain-lain dan tidak ditunjukkan ke orang lain. Lebih ke batin gitu. Jadi kayak duh kesel, kalau dari bahasa Jawa ya. Duh kesel, ngeluh. Sedangkan duh kesel ini aduh capek. Nah, kalau ngeluh ini pusing. Seperti itu. Lalu yang abusive swearing, kebalikan explainative swearing, yaitu umpatan yang ditunjukkan oleh seseorang yang diucapkan dengan perasaan marah. Contohnya mate oai. Nah, kalau di bahasa Jawa mate oai itu artinya mati saja. Nah, lalu wedus. Nah, wedus ini kambing, hewan, nama hewan. Sedangkan yang jaran itu nama kuda. Kalau orang dari Malang sendiri sering menggunakan kata itu. Yang selanjutnya humorous swearing, kata umpatan yang diucapkan untuk tujuan sebagai lelucon kepada orang lain. Saya menggunakan kata contohnya ngeramban. Ngeramban di sini kalau di desa sih ya, ngeramban itu mencari rumput untuk makan ternak sapi, kambing. Kalau di sini kalau ada anak yang makannya pakai sayur aja, ngeramban, seperti itu. Yang selanjutnya vulgar.
vulgar, penggunaan atau pengungkapan kata-kata yang dianggap tidak sesuai dengan bahasa standar atau merupakan ciri ucapan atau tulisan orang tidak terdidik. Nah, selanjutnya cursing. Bagian dari abusive swearing, namun lebih merujuk pada umpatan yang kutukan yang dikatakan langsung atau di depan seseorang serta melibatkan gestur tubuh seperti menunjuk, berkaca pinggang di depan perasaan marah. Contohnya kayak ngatain goblok gitu. Tuh. Nah, goblok sendiri artinya bodoh. Sedangkan budak. Budak ini artinya yang orang tuli, tidak bisa mendengarkan. Seperti itu contoh dari cursing. Lalu selanjutnya euphemism, suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk menghindari kata atau frasa yang tabu atau kasar. Dengan kata lain, euphemism adalah penggunaan kata atau frasa pengganti yang lebih sopan untuk mengatakan sesuatu yang tabu atau kurang sopan. And the next, number 3, choose one of these below short movie. Analyze it in terms of cooperative principle, maxim violation, and possible implicator. Jadi saya di sini mengambil video yang Doraemon. Tuh, di sini saya menganalisis, saya mendapatkan menurut saya adanya the maxim of quality, yaitu pembicaraan atau si penutur harus berbicara sesuai fakta atau bukti yang dia miliki. Nah, di sini kalimatnya, contoh kalimatnya Nobita, well if she can afford it, then how am I supposed? Jadi dia mengatakan ini sesuai dengan apa yang dia rasakan. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak bisa. Lalu yang saya analisis, yang saya dapatkan dari video itu the maxim of quantity, yaitu penutur harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih ataupun tidak kurang dari apa yang dipertanyakan. Nah, saya di sini ambil contohnya, kalimatnya dialog Doraemon dengan Lottie. Doraemon, who's the person in this picture? Si Lottie-nya menjawab, oh, that's Baron Eric von Mishausen. Jadi si Lottie ini memberikan informasi yang sesuai dengan ceritanya. Lalu di sini saya juga menganalisis terdapat floating maxim, yaitu pelanggaran maxim. Ketika maxim itu dilanggar, maka timbullah sebuah implikator, sedangkan implikator sendiri itu makna yang tersembunyi. Saya mendapatkan floating quality, you have a big heart. Nah, big heart sendiri ini bukan termasuk hatinya besar gitu, bukan, melainkan big heart sendiri ini adalah dia yang baik hati, yang lapang dada, seperti itu. Okay, number 4, choose one of these below the bad video analysis here. In terms of politeness, strategy use, speak, act, use, and its possible implicator. Nah, di sini saya mengambil video yang Donald Trump. Di sini saya menganalisis menurut saya terdapat fault on court. Nah, yang part in the court ini kan yang berbicara lebih tinggi derajatnya dan tidak sopan santun. Dia cenderung lebih ngomong secara langsung. Nah, di sini contohnya itu he says you have no plan. Yang artinya dia bilang kamu tidak punya rencana. Jadi dia lebih cenderung ngomong langsung apa adanya, seperti itu. Lalu di sini saya juga mendapati FTA negatif. Nah, FTA negatif sendiri ini ungkapan mengenai tindakan perintah atau permintaan.
Nah, di sini saya mendapati contohnya, can you tell us which companies? Yang artinya bisa beritahu kami perusahaan mana. Ini sudah menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat permintaan. Lalu saya juga mengambil speech aid. Nah, speech aid sendiri ini adalah tindak tutur yang mengandung prinsip adanya suatu kemungkinan untuk menyatakan secara tidak langsung apa yang dimaksud oleh si penutur. Di sini saya mendapati contoh, okay, President Trump, thank you. We do need to move on. Nah, move di sini menunjukkan bahwa kata move on sendiri ini merujuk kepada satu perkembangan agar mereka lebih berkembang lagi. Itu. Lalu yang saya mendapati pula expressive act, itu tindakan tutur ketika si penutur bicara menggunakan ekspresi. Nah, contoh kalimatnya, I want to thank you both for a very robust hour and a half of fantastic debate. Nah, yang artinya saya ingin berterima kasih kepada Anda berdua untuk 1,5 jam yang sangat kuat, debat yang fantastis. Nah, debat yang fantastis ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang menggunakan ekspresi. Okay, number 5. Number 5 ada transmisi bahasa antar generasi. Yang kedua, jumlah nyata penutur. Yang ketiga, perimbangan penutur. Yang keempat, punahnya beberapa ranah bahasa. Yang kelima, respon terhadap ranah baru dan media. Yang keenam, materi untuk pendidikan dan literasi bahasa. Ketujuh, sikap dan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait. 8. Sikap komunitas terhadap bahasa mereka sendiri. Yang ke-9, jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa. Nah, untuk mengoperasikan faktor-faktor tersebut, pada setiap faktor menggunakan metrik dengan skor 1 sampai 5. Namun Lewis memberikan beberapa kritikan terutama dalam penskoran tiap faktor. Untuk faktor nomor 2, sangatlah sulit mendapatkan informasi yang akurat jumlah penutur. Di samping itu sangat sulit diinterpretasikan. Kemudian istilah speaker pada faktor ketiga juga ambigu. Apakah yang dimaksud dengan speaker adalah penutur L1 atau faktor nomor 6 sangatlah kompleks karena data yang manakah yang akan dipakai. Apakah data yang ditemukan pada penggunanya bahasa sebagai media instruksi pada lembaga pendidikan atau pada material pengajaran, dan bagaimana jika ditemukan ada lebih dari satu ortografi. Faktor nomor 8 mengalami kesulitan. Faktor 9 masih memerlukan investigasi mendalam karena jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa sulit dinilai. Namun secara umum ini cukup bermanfaat bagi para linguis, organisasi, dan masyarakat yang peduli pada kepunaan bahasa dan vitalitasnya. Mengaplikasikan dalam penelitian vitalis bahasa dan berpendapat bahwa ini adalah pengukuran yang paling mudah diterapkan untuk investigasi usaha-usaha yang harus dilakukan pada bahasa yang terancam. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you for attention, and I'm sorry I had a mistake, and goodbye.